Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto ST dari SMK Negeri 1 Mandiraja. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Prodi Teknik Mesin LPTK Universitas Negeri Medan tahun 2022 dengan nomor UKG 201501163661. Hari ini Senin 12 Juni 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan model pembelajaran problem based learning di SMK Negeri 1 Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kompetensi yang saya ambil yaitu pada kompetensi dasar, memahami bagian-bagian mesin bubut berdasarkan jenis dan fungsinya, dan mengidentifikasi bagian-bagian mesin bubut berdasarkan jenis dan fungsinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Ya, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, silakan bajunya dirapikan. Kemudian sampah yang ada di laci atau di bawah kalau ada diambil dulu biar nanti kita belajarnya lebih tertib, lebih tenang. Silakan dirapikan bajunya yang belum rapi. Sudah semuanya? Sudah. Ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu biar nanti pada saat belajar lancar dan mudah dalam menerima pelajaran serta mendapatkan berkah ya dalam belajar hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin. Dipadu siap gerak. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan dengan absen ya. Abdul Khalif. Hadir. Aldi Setiawan. Hadir. Alvin. Hadir. Ali Messi. Hadir. Andi Setiawan. Hadir. Anugrah Arya. Hadir. Armiando. Hadir. Sebelum memulai pelajaran biar kita semangat, mari kita yel-yel dulu ya. Siap ya? Harus semangat. Ya. Nah, kita mulai. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. SMK Negeri 1 Mandiraja. Satu. Oke, tepuk tangan. Ya, setelah kita semangat, di situ sudah menanti sebuah gambar ya. Kira-kira dari gambar itu apa sih hubungannya kita belajar pemesinan ya? Karena kita materinya hari ini pemesinan bubut. Apa sih hubungannya dengan gambar-gambar tersebut dengan teknik pemesinan bubut? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Bisa membuat pesawat. Bisa membuat pesawat. Ada lagi? Saya Pak. Ya. Bisa membuat komponen pesawat. Ya. Dari beberapa jawaban bisa kita ambil kesimpulan ya. Kalau membuat pesawat tidak semuanya bisa dibuat, tapi yang benar itu
Dari jawaban Mas Aziz ya. Jadi dapat membuat komponen atau bagian-bagian dari pesawat. Nah, pelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian mesin bubut berdasarkan jenis dan fungsinya ya. Tujuan pembelajarannya nanti kita memahami bagian-bagian mesin bubut dan fungsinya. Penilaiannya nanti ada penilaian pengetahuan dari Quizizz ya, lewat aplikasi Quizizz, kemudian praktek atau unjuk kerja kita nanti ke mesin ya, hanya mengetahui bagian-bagiannya, kemudian diskusi. Jadi nanti harus aktif diskusi ya. Silakan keluarkan HP-nya, kita adakan pretest ya. Silakan dikerjakan. Ada Quizizz-nya dikerjakan. Masukkan namanya. Mesin bubut. Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas dengan gerak utamanya berputar, sedangkan pahatnya bergerak translasi. Nah, itu gerak utamanya itu berputar. Yang berputar itu bendanya, ya, bendanya berputar. Nanti pahatnya, alat potongnya itu bergerak maju mundur atau ke samping. Kedua atau selanjutnya itu prinsip kerjanya. Ini pemesinan menggunakan pahat dengan suatu mata potong untuk membuang material dari permukaan benda kerja yang berputar. Jadi harus berputar, tanpa putaran tidak bisa dipakai. Nah, macam-macam mesin bubut ini ada 4 jenis ya. Ada mesin bubut ringan. Kemudian yang kedua mesin bubut sedang. Ini mesin bubut sedang ya. Ini dapat membubut diameter kerja sampai 200 mm ya, dan panjangnya sampai 100 mm. Mesin bubut standar. Jenis mesin bubut berikut ini gambarnya seperti itu ya. Standar memiliki komponen pada mesin bubut ringan dan juga dilengkapi dengan berbagai kelengkapan tambahan. Itu jenis yang terakhir itu ada mesin bubut meja panjang, meja memanjang. Ini biasanya di industri-industri besar. Ini juga di depan ada link YouTube ya, nanti bisa dilihat ya, biar nanti kalian bisa menjawab. Hari ini saya akan menjelaskan bagian-bagian mesin bubut serta fungsinya. Bagian mesin bubut yang pertama itu ada kepala tetap. Di kepala tetap itu dalamnya itu adalah roda gigi penggerak untuk menggerakkan spidol utama dan tekam. Kemudian di bagian depan ini ada panel atau handle perintah. Misalkan di sini ada untuk menentukan RPM atau kecepatan putar dari spindolnya. Kita butuhnya berapa? Nah, ini ada perintah-perintah di sini, kemudian ada perintah-perintah yang lain. Itu ada di kepala tetap. Kemudian bagian yang selanjutnya itu ada spindol. Di spindol ini masih berhubungan dengan kepala tetap. Ini untuk menghubungkan putaran dari roda penggerak kemudian ke cekam. Kemudian yang selanjutnya ada cekam. Cekam ini berfungsi untuk menjepit atau mencekam benda kerja yang mau dikerjakan dengan mesin bubut. Kemudian bagian yang lain itu ada penutup. Kebetulan di mesin ini ada penutupnya. Jadi ketika bekerja lebih aman. Karena di sini ada kacanya, kita melihat benda kerja tanpa resiko terkena
serpihan beram. Walaupun kita pada saat bekerja dengan mesin bubut harus pakai kacamata safety. Bagian mesin bubut selanjutnya itu ada bed atau landasan. Landasan itu dari sini sampai ujung sini. Ya, fungsinya sebagai landasan luncur untuk eretan memanjang. Ya, contohnya seperti ini. Ya, yang pertama ada sumbu utama atau main spindle. Main spindle, ya, ini kalau digambar ini bagian sini. Ya. Kemudian ada meja mesin atau bed. Bed, ya. Kalau digambar seperti ini, kalau di benda aslinya seperti rel kereta, gitu ya, jejeran. Ini sebagai tempat tumpuan dari eretan dan kepala lepas. Kemudian ini eretan. Eretan ini yang seperti putar-putar itu ya. Nah, itu eretan. Eretan sendiri ada 3 macam. Ada eretan memanjang. Memanjang itu gerakannya ke samping kanan kiri. Kemudian melintang. Melintang itu maju mundur. Dan eretan atas. Eretan yang gerakannya ke samping kanan kiri tapi di bagian atas. Kemudian ada tail stalk atau kepala lepas. Kepala lepas ini berfungsi untuk menjepit tempat cakbor. Tool post. Tool post itu tempat penjepit pahat, ya. Ada tuas pengatur kecepatan. Nah, dalam bekerja nanti kan kecepatannya diatur. Kita mau butuh kecepatan berapa. Dari materi yang kalian pelajari tadi, ada gambar seperti itu. Ya. Gambar di mana titik pusat dari titik ujung pahat dan titik pusat senter tidak sama. Ini nanti yang kalian selesaikan. Selain bagian-bagian dari mesin bubut. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan? Belum. Ya, kalau tidak ada silakan membentuk kelompok. Saya bagi kelompoknya ya. Ya, kelompok 1 itu yang warna biru. Pertama itu ada Ali Messi, Elvi, Evandra, kemudian Muhammad Fahim dan Rizky Ramadan. Silakan membentuk. Kelompok 5 ada Dika, Farah, Muhammad Faris, Nur Rahman, Sigit, dan sudah ya Sigit. Kalau sudah saya bagi LKPD-nya, silakan dipelajari dulu. Duduknya berhadapan biar rembukan. Ya, dipelajari dulu. Sudah semua ini? Kalau sudah, kita ke bengkel mesin bubut untuk mencari jawaban yang ada di pertanyaan tersebut. Silakan ke bengkel mesin, nanti yang kelompok 1 kalian praktek atau unjuk kerja dulu ya.
Kelompok 1 langsung ke mesin, silakan. Kelompok yang lainnya duduk dulu yang tertib, nunggu giliran ya. Sudah ketemu jawabannya semuanya? Sudah. Dilanjutkan ke yang studi kasusnya, yang kedua itu. Di situ ada pertanyaan, bagaimana jika pemasangan pahat yang terlalu rendah dari senter. Ini senter, coba pasang pahatnya tanpa ganjel. Bagaimana? Nah, kasusnya seperti itu. Ada pahat dipasang, kok tidak sama ketinggiannya. Solusinya menurut kelompok kalian bagaimana? Dikasih plat. Dikasih plat, penambah. Coba bagaimana? Yang lain siap maju ya. Ya, dicoba malah dikasih plat. Satu titik. Coba dilihat satu titik enggak? Sudah pas Pak. Sudah pas? Iya Pak. Ya, kalau sudah dilepas lagi. Sudah duduk? Silakan duduk. Ini tadi sudah mencoba semua ya. Nah, dari yang kalian lihat di mesin langsung, nanti bisa dicocokkan dengan browsing di internet ya. Jawabannya dengan yang kalian dapat di alatnya langsung atau mesinnya langsung, dengan yang di internet atau referensi dari buku lain juga boleh, sama tidak, gitu ya. Nah, untuk menjawab ini nanti dengan diskusi, silakan kembali ke kelas ya, kita diskusi di kelas ya, silakan ke kelas lagi. Ya, setelah tadi kalian melihat di mesin bubut bagian-bagiannya, kalian sudah tahu benda aslinya, bentuk aslinya seperti apa. Nah, silakan didiskusikan. Kira-kira setelah tahu nama bagiannya, fungsinya apa? Ya, diskusikan. Silakan.
sambil diskusi ya, diskusi dulu. Kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan ke Pak Guru. Ini dari pertanyaan ini sebenarnya kamu ini dimodif aja. Sudah selesai belum? Jadi silakan maju mulai dari kelompok 1. Nanti yang lain ditanyakan ya kalau ada yang tidak jelas dari presentasinya kelompok 1 atau mungkin kelompok lain punya jawaban bisa menyanggah gitu ya. Ya, silakan kelompok 1 maju semua biar saling membahas, bekerja sama nanti ketika ada pertanyaan dari temanmu. Sini aja. Apa di sini? Di sini.
Geser biar nggak silau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagian-bagian utama mesin bubut dan fungsinya. Kepala tetap berfungsi tempat dudukan cekam. Emergency stop berfungsi untuk mematikan mesin secara tiba-tiba. Cekam berfungsi untuk mencekam pada kerja yang akan disayat menggunakan mesin bubut. Lampu berfungsi untuk menerangi benda kerja. Tulpos berfungsi untuk menjepit bahan. Selang kolek berfungsi sebagai saluran cairan pendingin. Kepala lepas berfungsi sebagai tempat dudukan setter. Dari kerja yang kami lakukan, solusi jika menemui kasus di bawah ini: 1. Apabila pemasangan bahan terlalu dekat dari senter, yaitu dengan cara menambahkan beberapa benda. 2. Bagaimana cara menentukan titik pusat dari benda kerja pada saat dipasang pada cekam, yaitu dengan cara ujung pahat dan ujung senter harus sama. Jadi kesimpulan yang dapat dari kerja tadi yang kami simpulkan adalah dalam bekerja dengan mesin harus mengetahui nama-nama benda dan fungsinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok 1. Kemudian dari kelompok yang lain, ada yang mau ditanyakan? Sebutkan dari kelompok berapa? Saya perwakilan dari kelompok 3 mau bertanya. Tulpos kan sebagai penjepit pahat. Bagaimana jika pahat lebih rendah dari senter? Ya, dari kelompok 1 silakan dijawab. Izin menjawab. Jika tulpos lebih rendah dari senter, maka menambahkan beberapa benda agar kedudukan tulpos dan senter sama. Ya, ada yang nambahkan atau menyanggah? Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menggunakan jawaban yang orang tepat. Jawaban yang tepat adalah bukan suatu benda, tapi tepatnya ditambah plat besi sesuai kebutuhan. Ya, dari beberapa pertanyaan dan jawaban dari kelompok 1, pertanyaan dari kalian ya, masing-masing kelompok atau perwakilan, bisa dijawab yang benar itu adalah ditambahkan beberapa plat besi ya, karena kalau benda kan kertas juga benda itu ya. Maka yang betul adalah plat besi atau logam supaya ketinggian pahat dan senter sama, gitu ya. Ya, mungkin itu silakan kembali ke tempat. Kelompok 1 silakan duduk kembali. Ya, dari kegiatan belajar hari ini bisa disimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan? Dari kalian ada yang bisa menyimpulkan? Berdiri ya, biar jelas. Kesimpulannya adalah saat kita mempelajari mesin bubut harus mengetahui nama-nama bagian dan fungsinya. Supaya apa? Biar tahu cara kerja mesin. Ya, jadi dalam belajar mesin bubut harus tahu nama bagian-bagian berdasarkan jenis dan fungsinya, supaya ketika nanti bekerja atau menggunakan mesin itu sudah tahu fungsinya untuk apa, kalian pakainya namanya, yang dipakai alatnya apa atau bagiannya apa, seperti itu ya, sehingga tidak terjadi kesalahan saat bekerja. Nah, itu kesimpulannya. Kemudian sebelum mengakhiri, saya adakan post test. Silakan HP-nya dikeluarkan untuk mengerjakan kuis. Ya, silakan dimulai kerjakan sendiri.
Ya, selesai, silakan dikirim. Sudah selesai ya? Ya, kalau sudah selesai, untuk penilai pengetahuan kalian sudah dapat dari kuisis ya. Kemudian untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi memahami handle-handle yang tersedia pada mesin bubut untuk pembubutan. Tadi sudah mempelajari bagian-bagiannya. Lah, minggu depan kita akan belajar handle-handlenya, gitu ya. Ya. Sebelum ditutup, saya memberikan pesan ya, pesan moral. Ini untuk kita semuanya, ya. Jadi perintahnya adalah untuk terus belajar, ya. Dimana orang yang berhenti belajar maka akan menjadi pemilik masa lalu, ya, ketinggalan zaman, gitu ya. Dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan, karena ilmu pengetahuan itu berkembang terus, gitu ya. Ya. Ya, sebelum diakhiri, ada yang mau disampaikan dari kalian? Cukup. Kalau tidak ada, silakan duduk yang rapi kembali, ngadep ke depan lagi. Nah, silakan sebelum diakhiri ketua kelas dipimpin berdoa, ya. Siap, doa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.